Lukisan Ami Chapter 1. Kenalkan, namaku Gilang. Aku adalah seorang backpacker dari Jakarta. Bicara tentang backpacker, kebetulan minggu lalu aku bersama dua temanku sedang mengadakan trip ke daerah Bandung Selatan. Singkat cerita, di sore hari kita sedang berada di satu kedai kopi yang tidak jauh dari penginapan kita. Kita lagi asik ngobrol dan bercerita tentang hal-hal yang mistis. Lalu aku melihat di bangku sebelah temanku Andri ada seorang nenek dengan memakai kebaya dan ikatan kain di kepalanya yang berwarna putih, sedang melihat ke arah kami dengan tatapan yang sinis. Lalu nenek tua itu pun bertanya kepada kami dengan aksen daerahnya. Nenek itu pun bertanya, "Nak, dari mana? Dan mau kemana?" Saya belum pernah melihat adik-adik ini sebelumnya. Lalu aku pun menjawab, "Saya dari Jakarta, Nek. Habis jalan-jalan, tadi ke kebun teh. Sebentar lagi sih mau pulang ke penginapan lagi." Lalu nenek itu pun bertanya, "Oh, begitu. Adik-adik ini menginap di mana?" Lalu saya menjawab, "Kita menginap tidak jauh dari sini, Nek, dekat kebun cengkeh yang ada pagar hijaunya." Nenek itu pun bertanya lagi, "Apakah kalian tidak takut?" Lalu aku menjawab, "Memangnya ada apa sih, Nek? Kita sudah sewa dari jauh-jauh hari sih, Nek, dengan harga yang murah, sesuai dengan budget kami sebagai backpacker." Lalu nenek itu pun bertanya lagi, "Apakah kalian tidak takut jika aku ceritakan dari awal mula kisahnya tentang bangunan itu? Jika kalian berkenan, saya akan bercerita." Aku pun menjawab, "Memangnya ada apa sih, Nek? Kok saya jadi penasaran gini?" Nenek itu pun menjawab, "Baik, jika kalian penasaran, saya akan menceritakannya. Tapi ada satu syarat yang kalian tak boleh langgar." Saya dengan rasa penasarannya mengatakan, "Baik, Nek, kami akan mengikuti arahan dari nenek." Lalu nenek itu menjawab, "Saya akan menceritakan kisahnya, asalkan kalian mau mengantarkan aku pulang ke desa sebelah." Lalu aku menjawab, "Baik, Nek, akan kami antarkan nenek setelah ceritanya selesai ya." Lalu nenek itu pun mendekat ke arah kami dan mulai bercerita. Beginilah isi cerita yang disampaikan oleh nenek tua itu. Cerita ini dimulai pada tahun 1973, bertepatan dengan peristiwa 5 Agustus 1973, yaitu gugatan sosial dan kesenjangan ekonomi di kota Bandung. Dulu terdapat satu keluarga yang sangat menyukai kucing, hingga merasa bahwa kucing itu bagian dari keluarganya sendiri. Sampai di suatu hari, ada satu kejadian yang membuat keluarga tersebut menjadi hancur. Berawal dari seorang gadis bernama Elia yang berusia 10 tahun. Elia gemar sekali melukis, apapun yang ada di hadapannya pasti ia akan lukis. Entah itu hewan peliharaannya, mainannya, hingga melukis orang-orang kesayangannya. Sampai di suatu hari, Elia sedang bermain di kamar tidur neneknya yang bernama Nek Nani. Nek Nani tidak lain adalah ibu dari ayahnya Elia. Lalu Elia bertanya kepada neneknya, "Nek, aku lukis ya wajah nenek." Nenek itu pun menjawab, "Boleh Elia, bikin yang bagus ya nak." Elia pun berkata, "Baik Nek, aku suka sekali wajah nenek." Neneknya pun tersenyum lalu berkata, "Iya Elia, tapi jangan lama-lama ya. Nenek sudah capek mau istirahat." Akhirnya Elia pun dengan semangatnya menggambar wajah neneknya. Awalnya tidak ada yang aneh di saat Elia melukis wajah sang nenek. Kejadian aneh itu pun muncul berbarengan dengan suara petir yang menggelegar seakan turun hujan. Terdengar suara ketukan jendela di kamar nenek Nani. Suaranya tidak cukup keras, tapi terdengar ke telinganya Elia.
Lalu Elia berkata kepada neneknya, "Nek, itu ada yang ketuk-ketuk jendela, Nek." Lalu neneknya menjawab, "Nenek gak dengar suara apapun itu, Nak." Tak lama dari situ, gelas kesayangan nenek yang berwarna putih tiba-tiba jatuh. Sontak Elia dan nenek pun kaget. Mereka saling bertatapan dengan wajah yang ketakutan. Tak hanya itu, listrik rumahnya pun ikut padam. Elia semakin ketakutan. Keluarlah keringat dingin dan sesekali menangis. Neneknya berkata, "Nak, tunggu di sini ya. Nenek mau panggil ibumu dulu." Elia pun menjawab, "Iya, Nek, jangan lama-lama. Aku takut, Nek." Elia pun menutupi wajahnya dengan bantal sang nenek. Saat ditinggalkan dari ruangan tersebut, Elia mendengar suara sayup-sayup. "Elia, Elia, cucu nenek, sini sayang." Elia pun menurunkan bantal dari wajahnya secara perlahan. Lalu alangkah kagetnya, di depan wajahnya ada seorang nenek bongkok membawa tongkat kayu. Elia tidak bergeming, mulutnya seperti dikunci dan tidak bisa berkata apapun. Nenek itu pun semakin mendekat sembari mengetukkan tongkat kayu ke lantai secara perlahan. Lalu menghampiriku. Lalu nenek itu membisikkan ke telinga kecilku, "Nenek, ikut ya sama kamu." Badan mungil Elia pun bergerak-gerak tidak beraturan dan Elia pun tak sadarkan diri. Tak lama dari situ, Nenani membawa lilin putih berjalan dan masuk ke kamarnya. Dia melihat Elia sedang duduk dan memegang kuas yang siap untuk melukis wajah neneknya. Neneknya pun berkata, "Nak, maaf ya nenek lama. Nenek cari ibumu tidak ada. Elia masih mau lukis wajah nenek. Tapi hanya pakai penerangan lilin putih ini, gak apa-apa kan ya?" Elia pun tidak menjawab dengan wajah yang datar. Elia hanya menganggukkan kepalanya. Lalu neneknya berkata, "Baiklah, nenek akan duduk lagi di depan kamu ya, Nak." Baru saja duduk, Elia langsung memberikan hasil lukisannya kepada Nenani. Nenani pun merasa heran. Lalu Nenani mendekati Elia dan melihat hasil lukisannya. Nenani terdiam, matanya tertuju ke lukisan itu dengan pandangan yang sinis dan penuh amarah. Nenani seketika melemparkan lukisan tersebut ke lantai sambil berkata, "Wanita jahanam, bajingan, kau telah membunuh kucingku." Alangkah marahnya Nenani karena yang dilukis bukan dirinya, melainkan lukisan seorang wajah nenek tetangganya yang sudah meninggal dan dulunya paling dibenci oleh Nenani. Di saat itu ibunya Elia bernama Rahma mendengar suara gaduh yang datangnya dari ruangan Nenani. Karena merasa terganggu, Rahma pun mendekati ruangan Nenani. Rahma berkata, "Nek, kenapa marah-marah dan membanting-bantingkan lukisan yang dibuat Elia?" Nenani pun menjawab, "Aku kesal sekali dengan anakmu karena sudah melukis orang yang aku benci selama ini." Lalu Rahma pun bertanya, "Siapa, Nek?" Nenek itu pun menjawab, "Dia melukis si berdebah Ami. Lihat, ini lukisannya." Rahma pun menjawab, "Ya ampun, Nek, itu kan lukisan nenek Ami, orang yang telah membakar kucing peliharaannya kita. Kok Elia bisa melukis Nek Ami, sedangkan Elia belum pernah sama sekali melihat wajahnya Nek Ami." Elia pun sesekali tertawa kecil melihat ibu dan neneknya. Lalu Elia berkata, "Kalian masih ingat ya sama aku?"
Suara Elia pun sontak berubah menjadi suara Nek Ami dengan sesekali tertawa. Rahma dan Nek Ami pun terdiam. Mereka diam 1000 bahasa. Lalu mata Rahma tertuju ke lukisan Ami dan berkata dengan sangat pelan ke Nek Nani. Rahma berkata, "Nek, kok lukisannya bergerak sendiri, Nek?" Tidak tahan dengan lukisan yang bisa bergerak sendiri, Rahma pun berteriak dengan kencang. Dan akhirnya tidak sadarkan diri. Nek Nani pun berniat menolong dan menyadarkan Rahma. Namun tiba-tiba badannya menjadi kaku, tidak bisa bergerak, dan sesekali bernafas dengan berat. Elia pun mendekati Nek Nani. Lalu di tangan kirinya memegang lukisan Ami dan di tangan kanannya memegang tangan Nek Nani. Lalu mereka berjalan ke tangga atas lantai 3 rumahnya. Elia berkata, "Hei Nani, masih ingatkah di saat kau mendorongku dari atas rumahku? Kau mendorongku dengan tanpa keraguan. Sekarang kau akan merasakan rasa sakit yang dulu pernah aku rasakan." Nek Nani pun lompat dari lantai 3 dengan keadaan jatuh kepala terlebih dahulu. Kepalanya pecah, darahnya mengucur deras. Elia pun tertawa dengan lantang dan berkata, "Rasakan itu wanita berdebah." Tak lama Elia pun melompat dari lantai yang sama, lalu jatuh tepat di samping jasad Nek Nani. Darah membanjiri ruangan tengah rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Rahma pun terbangun dan masih dalam keadaan kurang sadar. Rahma berpindah dari ruangan Nek Nani ke ruangan lain untuk mencari Elia dan Nek Nani. Satu persatu ruangan sudah dicarinya. Namun, di saat keluar ruang tamu, Elia mencium bau amis dari ruangan tengah. Perasaan Rahma gelisah, takut, dan penasaran karena tiba-tiba muncul bau amis yang menyengat di rumahnya. Perlahan Rahma melangkah mengikuti bau amis itu. Rahma berhenti dan melihat pemandangan yang tragis yang di hadapannya. Ditemukan Elia sedang memeluk lukisan Nek Ami dan Nek Nani dalam keadaan tidak bernyawa bersimbah darah. Kepala mereka hancur dan hampir tidak bisa dikenali wajahnya. Sontak Rahma pun berteriak dengan kencang dan lari keluar rumahnya untuk meminta pertolongan ke tetangganya. Namun, tak satupun warga sekitar yang datang untuk meresponnya. Rahma kebingungan apa yang harus dia lakukan. Akhirnya dengan memberanikan diri, Rahma masuk ke rumahnya, berniat menghubungi suaminya. Di saat akan masuk rumahnya, Rahma membuka pintu secara perlahan. Nafasnya terengah-engah ketika dibuka pintunya. Rahma disuguhkan dengan lukisan Ami yang sedang tersenyum. Rahma melihat cahaya yang memancar keluar dari lukisan Nek Ami. Lalu cahaya tersebut masuk ke mata, mulut, dan telinganya. Rahma sudah dirasuki arwah Ami. Lalu Rahma berjalan ke halaman depan dan menyalakan api ke tumpukan sampah dedaunan halaman rumahnya. Perlahan tangannya sengaja dia taruh ke api tersebut. Bau daging terbakar sangat menyengat.
Rahma yang dirasuki itu berkata, "Hei Rahma, masih ingat kan bau daging yang kau bakar waktu itu? Aroma baunya itu seperti ini." Selanjutnya, wajah dan kepalanya ia jatuhkan ke tumpukan sampah dengan api yang semakin membesar. Sampai akhirnya tubuhnya habis terbakar. Sampai di waktu dini hari menjelang subuh, ayahnya Elia yang bernama Randi pulang sehabis lembur kerja. Randi memarkirkan kendaraannya dan melihat ada asap di bawah pohon cengkeh. Lalu Randi pun mendekati asap tersebut dan mencium bau daging yang terbakar. Alangkah kagetnya, ternyata bau daging yang terbakar saat didekati itu adalah jasad istrinya yang hangus terbakar. Hanya sisa potongan bagian daster yang Rahma kenakan. Randi pun menangis dan berteriak karena orang yang dicintainya meninggal dalam keadaan yang sangat ironis. Randi pun sambil menangis berlari masuk ke rumahnya, berniat untuk menghubungi pihak yang berwajib. Namun lagi-lagi Randi disuguhkan dengan pemandangan yang menyakitkan. Randi melihat anak dan ibunya terbujur kaku dengan bersimbah darah, dengan keadaan yang kepalanya hancur. Yang lebih menyakitkan lagi, anak kesayangannya memeluk lukisan seorang nenek yang bernama Ami.